anak-anak, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah anak sekolah minggu. Anak-anak masih semangat? Harus ya, kita harus terus semangat. Walaupun kita beribadah di rumah, tetapi kita harus tetap semangat dan setia mengikuti ibadah sekolah minggu ya. Sebagai lagu pembukaan kita akan nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Saatnya kita akan berdoa ya. Kita berdoa. Anak-anak di rumah ikutin ya. Ikutin ibu berdoa ya. Ayo kita semua tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Walaupun kami di rumah masing-masing, tetapi kami tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Pimpin kebaktian ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, minggu lalu kita merayakan hari apa? Hari Paskah. Paskah itu apa sih? Hari kebangkitan Tuhan kita. Tuhan kita yang kita sembah tidak mati, tetapi
bangkit kembali pada hari yang ketiga. Yuk, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi saksi Kristus, kita harus menjadi saksi Tuhan, kita harus bersaksi tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita, kemudian pada hari yang ketiga bangkit, sehingga Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ya, kita akan menjadi saksi Kristus sebagai anak-anak Kristus, ya. Kita nyanyi bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Tiba saatnya kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan menyanyi, ku mau mendengar firman Tuhan. Dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Vivi. Silakan Kak Vivi. Pagi ini cerita yang akan kakak sampaikan terambil dari Matius 28 ayat 11 sampai 15 dengan tema benar atau hoax. Mari adik-adik kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami datang Bapa. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di setiap hati adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing. Sehingga adik-adik dapat mengetahui firman Tuhan yang disampaikan dan boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa, kami mau menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bagaimana ini? Kubur Tuhan Yesus terbuka. Mayat Tuhan Yesus tidak ada di dalam. Duh, gagal kita menjalankan perintah untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan kepada tua-tua dan para imam? Mari kita laporkan kejadian yang sudah kita alami ini kepada mereka. Ketika para prajurit itu sampai di depan imam dan tua-tua, mereka menceritakan semua kejadian yang mereka alami yang begitu luar biasa. Lalu para imam dan tua-tua ini berunding. Dan mereka mengeluarkan sejumlah uang dan memberikannya kepada para prajurit. Apa yang mereka inginkan, adik-adik? Ternyata tua-tua dan para imam itu menyuruh para prajurit itu untuk tutup mulut, mengatakan hal yang sebenarnya mereka alami. Mereka menyuruh para prajurit ini menyebarkan berita yang tidak benar. Para prajurit ini suruh mengatakan bahwa mayat Tuhan Yesus sudah dicuri oleh murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus tidak bangkit. Mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Benar adik-adik, ketika berita itu tersebar, maka hebohlah Yerusalem. Dan sayangnya adik-adik, orang-orang itu lebih percaya bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit, melainkan telah terjadi pencurian oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mayat Tuhan Yesus tidak ada di dalam kuburnya. Ketika murid-murid Tuhan Yesus mendengar berita yang sudah tersebar itu, geramlah hati mereka. Mereka jengkel, mereka marah, karena mereka benar-benar menyaksikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus ini bertemu dengan Tuhan Yesus, seperti Maria bertemu dengan Tuhan Yesus. Dua orang murid Tuhan Yesus yang berjalan di Emmaus, mereka juga bertemu dengan Tuhan Yesus. Ternyata adik-adik, kebohongan itu, berita bohong itu tidak hanya terjadi pada saat zaman sekarang ini, adik-adik, di mana berita-berita bohong, berita tidak benar, hoax itu terjadi di mana-mana, terdengar di mana-mana. Tetapi ternyata kabar tidak benar itu sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik zaman sekarang ini masih ada orang-orang yang ragu bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Nah, sekarang adalah bagian kita adik-adik, bagian adik-adik, bagian kakak. Kita sebagai saksi-saksi iman harus berani menyatakan kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Seperti ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 20a yang berbunyi demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati. Mari adik-adik, kita bersama-sama menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau sambut pemberitaan firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian Hidup, Hidup, Hidup selamanya.
Nah, adik-adik, Tuhan kita Yesus Kristus hidup untuk selama-lamanya. Sekarang bagian kakak, bagian adik-adik harus menjadi saksi-saksi iman, harus berani menyatakan kebenaran bahwa Tuhan Yesus bangkit. Amin. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman yang dibawakan oleh Kak Vivi, ya, bahwa kita mempunyai Allah yang hidup, ya, bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang sanggup menolong kita, menyertai kita pada saat kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dalam keadaan apapun, Tuhan selalu siap menolong kita, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, ya. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, ya. Seperti biasa, anak-anak bisa memasukkan persembahan anak-anak ke dalam amplop, kemudian dititipkan kepada papa atau mama. Nanti kalau kita sudah bisa kebaktian lagi di gereja, kita bawa uang persembahan itu, ya. Atau kalau mama atau papa ke gereja, kita bisa titipkan kepada papa atau mama, ya. Ayo kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan, ya. Ayo, semua kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah uang persembahan yang kami berikan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kiranya Tuhan terus menyertai kami dalam kami melewati hari-hari kami. Setiap hari kiranya Tuhan memberikan kami senantiasa tubuh sehat, kekuatan, walaupun kami belajar di rumah, bermain di rumah. Biarlah kami tetap semangat, biarlah kami tetap diberikan sukacita setiap hari, karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Sebagai akhirnya kita akan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa
ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Tetap semangat. Tuhan memberkati.